生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 112. Karena stadion tidak cocok untuk pertunjukan pembunuh, 4 pilar yang dapat menyembunyikan mereka akan didirikan, untuk menjamin persaingan akan adil. Apa yang tidak diketahui adalah bahwa mekanisme tertentu digunakan untuk membentuk satu demi satu pilar tebal, mereka keluar dari tanah secara instan, mengirimkan suara berderak. Mereka akhirnya berhenti berkembang setelah tumbuh setinggi 15 meter. Kehadiran 4 pilar ini yang membutuhkan 2 orang untuk sepenuhnya mengepung mereka sangat menguntungkan bagi para pembunuh. Jika bukan karena mereka, di stadion yang luas dan datar ini, mereka tidak memiliki cara untuk menunjukkan kecepatan, kemampuan menghindar, dan penyembunyian mereka. Xing Xuan kecil menggerakkan matanya, menatap Long Hao Chen dengan tatapan hati-hati. Dia dalam hati mengeluh, mengapa saya lawan pertamanya? Tolong biarkan orang lain beralih dengan saya, setidaknya untuk membiarkan saya melihat reaksi kakak satu. Mari kita lupakan itu, dan lakukan pertandingan menyelidik. Pertandingan dimulai. Seiring dengan suara keras wasit, Xing Xuan tidak mundur, siluetnya langsung berkelap-kelip sebelum menghilang di balik pilar. Untuk seorang pembunuh yang luar biasa, hal yang paling penting adalah untuk tidak pernah membiarkan lawan mengetahui lokasi yang pasti. Long Hao Chen berdiri di sana, tanpa mengikutinya. Kabut emas muncul di sekelilingnya, berputar di sekitar tubuhnya, dan berkelap-kelip, sambil memancarkan kilau lembut. Itu justru menyimpan daya. Dalam kelompok ketiga, dia adalah satu-satunya ksatria. Akibatnya, lawannya tidak tahu sama sekali seperti apa gaya bertarungnya. Menyimpan kekuatan, ini bukanlah keterampilan yang umum digunakan, jadi bahkan di dalam kuil ksatria, banyak orang tidak mengetahuinya, apalagi orang-orang yang berasal dari kuil lain. Kecuali penyihir yang membawa 2 dan prajurit wanita yang membawa perisai besar, orang lain bingung, tidak mengerti apa yang dilakukan Long Hao Chen. Saat ini Long Hao Chen menggunakan, menyimpan daya, dia bergerak sampai batas tertentu. Radiant Shield di tangan kirinya menutupi dadanya sementara Light Sword di tangan kanannya condong sejajar dengan tanah. Dengan satu kaki ke depan dan yang kedua ke belakang, dia mengambil kuda-kuda yang akan memberinya waktu reaksi terbaik. Xing Xuan disembunyikan di balik pilar. Setelah dengan cepat pindah, dia melihat gerakan Long Hao Chen. Dia tidak mengenali skill, storing power, tapi persepsi para assassin sangat tinggi. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Long Hao Chen menjadi semakin berbahaya dengan kecepatan yang mencengangkan. Tentu saja, kemampuan yang dia gunakan adalah salah satu yang semakin kuat semakin lama bertahan. Sangat tidak mungkin bagi orang lemah untuk bisa memasuki tahap akhir. Xing Xuan segera mengalihkan pikirannya dari kakak perempuan satu, dan segera merespons menggunakan naluri pertempurannya. Saat sosoknya berkelap-kelip, dia sudah melompat ke langit, tiba di sebelah pilar yang terletak di sisi kiri punggung Long Hao Chen. Saat dia melompat, selaput yang terbuat dari kulit muncul di kedua lengannya. Ini adalah peralatan khusus milik pembunuh, disebut defensive wing yang memungkinkannya meluncur dalam jarak dekat. Itu juga bisa digunakan untuk menangkis serangan lawan, dan merupakan salah satu peralatan favorit yang digunakan oleh pembunuh di bawah langkah ke-6. Menahan nafas. Keterampilan ini adalah kursus yang diperlukan untuk pembunuh. Xing Xuan saat ini seperti daun pohon, dan tidak mengeluarkan suara apapun saat dia jatuh ke tanah. Dia mendekati Long Hao Chen dari belakang, tidak hanya dengan cepat, tetapi juga tanpa menimbulkan getaran sedikit pun di udara. Long Hao Chen telah mempertahankan postur pertahanan aslinya selama ini, saat ia menggunakan menyimpan daya.
Kabut berwarna kuning keemasan yang mengelilinginya tampak semakin mengintimidasi. Xing Xuan sangat cepat, dalam sekejap mata, dia sudah berada di belakang Long Hao Chen, hendak menyerang. Dua belati hitam pekat muncul, satu di masing-masing tangannya. Tangan kirinya mengarah lurus ke punggung Long Hao Chen, sedangkan tangan kanannya mengarah ke lehernya. Tentu, jika Long Hao Chen tidak bereaksi, dia tidak akan benar-benar membunuhnya. Bagaimanapun, itu adalah pertandingan, bukan pertarungan mati atau hidup. Dalam sepersekian detik, saat Xing Xuan hendak menyerang, Long Hao Chen bergerak. Dia dengan cepat melangkah setengah langkah ke depan dengan kaki kanannya, hanya setengah langkah, dan segera, bahunya bergerak saat dia berbalik ke sisi kirinya. Sementara itu, kaki kanannya berfungsi sebagai tumpuan tubuhnya untuk berbalik dengan cepat, menghadap Xing Xuan yang sebelumnya berada di belakang. Sapuan Xing Xuan secara alami tidak berpengaruh, dan belatinya yang menusuk ke arah punggung Long Hao Chen kebetulan menyerempet baju zirahnya, menghasilkan percikan di atasnya, tanpa mengenai tubuhnya. Shield Charge, pusat gravitasi Long Hao Chen tidak goyah sedikitpun saat dia mengeluarkan skill ini. Perisai radian hanya berkilau intens, saat lingkaran cahaya yang kaya langsung meluas ke depan, berubah menjadi perisai besar dengan ketinggian 2 meter, langsung menabrak Xing Xuan. Langkah kelima. Dalam sepersekian detik, Xing Xuan mengetahui tingkat kultivasi Long Hao Chen melalui kekuatan hebat, Shield Charge, miliknya. Hanya ada satu penjelasan, bahwa Long Hao Chen berada di langkah kelima. Dia tidak bisa memikirkan hal lain, karena tubuhnya langsung meringkuk, memancarkan energi spiritual saat kedua belatinya melesat maju dengan kecepatan ringan, langsung menusuk ke Radiant Shield. Dengan suara peng, Xing Xuan dikirim terbang. Karena kultivasi Long Hao Chen telah secara resmi menembus batas langkah kelima, Shield Charge, yang terbuat dari energi spiritual cair ini bukanlah sesuatu yang mungkin dapat diblokir oleh Xing Xuan, bahkan tanpa penambahan efek dari menyimpan kekuatan. Tubuhnya terlempar seperti korban ledakan. Tapi seorang pembunuh juga memiliki beberapa poin kuat, dalam waktu singkat. Setelah menjadi korban serangan hebat ini, Xing Xuan mengambil kesempatan untuk melompat, memanfaatkan dorongan yang mencengangkan. Setidaknya, dia tidak mengalami cedera berat. Assault, keterampilan ksatria langkah kelima. Long Hao Chen tidak berhenti sampai di situ. Segesit angin dan panas seperti api, seluruh tubuhnya meluncurkan, Assault, muncul seperti sambaran petir, dan langsung membidik lawannya. Bilah yang terbuat dari cahaya memenuhi atmosfer, itu adalah tepi cahaya keemasan yang diluncurkan, Light Thrust. Pada saat ini, Xing Xuan tidak memiliki dukungan di udara, lebih lanjut menambahkan fakta bahwa seluruh tubuhnya menjadi mati rasa karena serangan itu, bagaimana serangan ini dapat dengan mudah dihindari? Jika dia terkena, Light Thorn, ksatria langkah kelima Long Hao Chen ini, pertandingan pasti akan berakhir sebagai kekalahannya. Tingkat pelatihan Xing Xuan luar biasa, bahkan jika dibandingkan dengan semua talenta muda lainnya, dan fakta bahwa dia berhasil melewati babak penyisihan membuktikan fakta bahwa dia sama sekali tidak lemah. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia mengulurkan tangan kirinya, mengulurkan sayap pertahanannya. Mengandalkan kemampuan defleksi cepat, sayap pertahanannya, dia sedikit menghindari bahaya, menghindari Light Thorn, Long Hao Chen. Tepat setelah kedua kakinya mendarat di tanah, dia langsung menghilang di balik pilar batu. Wajah Long Hao Chen tampak tiba-tiba tercengang, tapi dia tidak segera mengejar dan menyerang. Kakinya terhenti, dengan gerakan yang sama seperti sebelumnya, dia menggunakan Storing Power, sekali lagi. Melihat penampilannya yang tenang dan acuh tak acuh, jelas bahwa dia tidak khawatir sedikit pun. Tersembunyi di balik pilar, Xing Xuan mengambil seteguk besar demi seteguk udara. Tidak heran dia bisa menjadi teman kakak satu. Dia adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah kelima. Pada langkah yang sama, pembunuh yang bertemu ksatria sebagai lawan mereka sudah dirugikan, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kasus di mana ada kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka. Dia sangat beruntung selama bentrokan tatap muka ini. Dan meskipun lawannya terlihat fokus pada penyimpanan, dia sama sekali tidak terkejut dengan serangannya. Saya tidak bisa melawannya secara langsung, tetapi dalam pertarungan turnaround, saya mungkin memiliki peluang tipis.
Memikirkan ini, Xing Xuan tidak keluar. Saya tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang Anda, bahkan jika energi spiritual yang Anda kumpulkan tumbuh semakin kuat, apa gunanya jika Anda tidak dapat menemukan lokasi saya? Berpikir sampai titik ini, Xing Xuan berbalik ke arah yang berlawanan, berdiri, tanpa malu di tempat yang sama, tanpa bergerak sedikit pun. Long Hao Chen tampaknya tidak khawatir sedikit pun karena tidak dapat menemukan lokasi lawannya. Tidak hanya dia mempertahankan, menyimpan kekuatan, dia juga menutup kedua matanya, sedikit demi sedikit. Seluruh stadion segera tenggelam dalam keheningan. Namun, wasit tidak menghentikan pertarungan semacam ini. Sebagai raja perang dari langkah ketujuh, dia secara alami memahami keterampilan, menyimpan kekuatan. Setelah Long Hao Chen akan menyia-nyiakan seluruh energi spiritual internal, jika dia tidak segera meluncurkan serangan, energi spiritualnya secara alami akan menyebar, dan dapat mengakibatkan dia kalah dalam pertandingan ini. Wasit ini tenggelam dalam pikirannya, bertanya-tanya apa yang Long Hao Chen rencanakan. Apa yang dia tidak mengerti adalah alasan mengapa Long Hao Chen berdiri tak bergerak dan terus menyimpan kekuatan. Apa gunanya bertindak seperti ini? Xing Xuan yang tersembunyi selama ini mengamati tindakan Long Hao Chen. Semakin dia memperhatikannya, semakin dia merasa tidak berdaya. Seluruh tubuh Long Hao Chen sudah berkilauan dalam warna emas karena menyimpan power. Esensi cahaya yang kaya yang berkumpul di sekelilingnya ini benar-benar menakutkan, serangan yang akan mengikuti benar-benar akan menjadi sangat tirani. Xing Xuan tidak memilih pilihan lain, dia hanya bisa menyembunyikan dirinya, terus-menerus menggunakan skill assassin, holding back breath, karena dia tidak berani bergerak sedikit pun. Selain itu, melihat mata tertutup Long Hao Chen, dan memikirkan kembali serangan tirani cair sebelumnya, dia bahkan tidak berani membayangkan kekuatan serangan yang masuk. Sama seperti itu, waktu terus berlalu, menit demi menit, detik demi detik, menyimpan power. Long Hao Chen terus berlanjut dan sudah berlangsung 2 menit. Pada saat ini, Long Hao Chen akhirnya memulai langkah selanjutnya. Tubuhnya dikelilingi oleh kabut tebal yang menyebar, dia mengangkat light sword di tangannya. Semburan putih menyala keluar dari bilahnya, dan dalam waktu satu tarikan napas, pedang cahayanya telah berubah menjadi warna pijar. Pedang suci. Karena konsentrasi besar energi spiritual yang dikumpulkan oleh menyimpan kekuatan, pada saat dia menggunakan pedang suci, energi yang tersimpan sepertinya sudah berkurang secara drastis. Tatapan Long Hao Chen mengarah ke pilar. Sepertinya dia melihat targetnya melalui itu. Masih tersembunyi, Xing Xuan sangat mengendurkan napasnya. Pilar yang dilihat Long Hao Chen berada di arah yang berlawanan dibandingkan dengan miliknya. Meskipun kekuatan yang ditampilkan Long Hao Chen sebelumnya sangat hebat, jika menyimpan daya, miliknya ini disia-siakan seperti itu, bahkan dia akan kehilangan kesempatannya untuk mengalahkan lawannya. Paling-paling, pertandingan akan berakhir sebagai seri, dan dengan cara ini, tidak perlu takut akan kebencian yang datang dari kakak perempuan satu. Saat Xing Xuan sedang merencanakan dalam pikirannya, pedang cahaya di tangan Long Hao Chen akhirnya ditebang. Cahaya putih yang menyala-nyala berubah menjadi ujung cahaya besar yang memenuhi atmosfer. Tapi yang mengejutkan Xing Xuan adalah meskipun Long Hao Chen melihat ke arah lain, ujung cahayanya mengarah tepat ke arahnya. Mustahil, bagaimana dia bisa menemukanku? Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Xing Xuan. Namun, pada saat ini, bagaimana dia masih bisa menghindarinya? Hanya surga yang tahu seberapa kokoh pilar ini, dan Holy Light Strike, yang dihasilkan oleh Holy Sword. Long Hao Chen ini bahkan membuat raja perang ini merasakan tekanan yang mengancam. Apalagi Xing Xuan, tekanan semacam ini bahkan mempengaruhi pikiran bawah sadar raja perang, meninggalkan seutas ketakutan. Kedua kaki mengerahkan kekuatan untuk bergerak maju ke arah pilar batu, saat Xing Xuan menerjang, mencoba menghindari serangan Long Hao Chen. Namun, pada saat ini, mata Long Hao Chen tiba-tiba bersinar dengan sinar merah, terbang ke arah Xing Xuan. Karena tubuhnya langsung ditutupi oleh lapisan merah di sekelilingnya. Part 113. Pertarungan abnormal. Keterampilan ksatria dari langkah ke-6, kunci. Bahkan Yang Wen Zhao, dengan kekuatannya yang mencapai langkah ke-5, menemukan keterampilan, kunci, ini cukup mengancam,
apalagi Xing Xuan yang tingkat kultivasinya cukup kalah dengan Long Hao Chen. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan menghindarnya, Lock On selesai dalam sekejap, dan Holy Sword Strike langsung memutar udara, bertujuan untuk menyerangnya saat Long Hao Chen mengejarnya. Untuk pembunuh, yang paling ditakuti adalah skill Lock On yang digunakan oleh para ksatria. Ketika seorang pembunuh berlatih ke langkah ke-6, mendapatkan kemungkinan mempelajari skill Invisibility, dia masih akan dilawan oleh skill Lock On. Namun, seperti Lock On, berwarna merah ini muncul dengan cepat, juga cepat menghilang. Setelah berkedip sesaat, lampu merah ini menghilang. Karena Xing Xuan terus terbang menjauh, Holy Light Strike tidak memiliki target untuk dicapai, dan hanya bisa berhamburan di tanah. Bang! Kotoran kuning tiba-tiba menjadi cerah, membuat pemandangan menakjubkan muncul di mata para pesaing lainnya. Di tanah, jurang besar setinggi 15 meter dan 10 meter muncul, dan semua tanah kuning di sekitarnya berubah menjadi coklat, jelas dari efek serangan terik berelemen cahaya. Aura intens dari atribut cahaya dengan cepat melonjak keluar dari tanah. Saat kedua kaki Xing Xuan menyentuh tanah, matanya berbinar dengan tatapan bingung yang tak terhingga. Dalam sepersekian detik, dia merasa seolah-olah dia telah naik ke surga. Melihat sekeliling, begitu dia melihat jurang yang sangat besar ini, pakaiannya mulai basah oleh keringat dingin. Jika serangan tirani seperti itu mengenai tubuhnya, dia takut tidak akan ada tulang yang tersisa darinya. Tanpa ragu sedikit pun, Long Hao Chen telah secara sukarela menghapus kunci, sehingga serangan ini tidak akan benar-benar mengenai tubuhnya. Benar-benar ketakutan dan sangat gugup, dia melepaskan kata-kata ini, "Saya mengakui kekalahan saya, terima kasih telah bersikap lunak, laki-laki kakak perempuan." Seperti yang diharapkan, dia menyerah pada Long Hao Chen tapi sebutan ini benar-benar membuatnya heran, pria kakak perempuan? Apa itu laki-laki kakak perempuan? Victor, Long Hao Chen. Wasit menyatakan Long Hao Chen sebagai pemenang pertandingan ini, saat dia mengirim tatapan heran padanya. Pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 ini tidak tahu kemampuan apa yang Long Hao Chen andalkan untuk menemukan lokasi Xing Xuan. Tentu saja, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kapasitas mental Long Hao Chen benar-benar berbeda dari orang biasa, yang sama sekali tidak dapat segera menemukan seorang pembunuh menggunakan holding back breath. Sebelumnya, ketika Xing Xuan telah menghindari dan menyembunyikan dirinya darinya, Long Hao Chen mengandalkan persepsinya yang kuat, dan kapasitas mentalnya untuk mengikuti gerakan Xing Xuan. Dia menutup kedua matanya untuk fokus menggunakan kapasitas mentalnya untuk menentukan posisinya yang akurat. Untuk alasan yang sama dia dengan tenang menggunakan, menyimpan kekuatan. Naik dari langkah kelima, ini sudah cukup untuk membuat semua pesaing lain dari grup ketiga ini waspada. Mereka jelas melihat bahwa Long Hao Chen tidak melepaskan tunggangannya sama sekali. Jika ksatria dari langkah kelima ini juga memiliki tunggangan yang kuat, kekuatannya pasti berada di ketinggian menara yang sangat besar. Yang paling suram adalah beberapa pembunuh ini. Mengunci, pria kakak perempuan ini secara mengejutkan memiliki keterampilan seperti itu yang biasanya digunakan oleh ksatria dari langkah ke-6. Bagaimana mereka bisa menjadi pasangan untuknya? Tanpa ragu sedikit pun, yang bisa mereka tuju hanyalah kemungkinan berakhir di urutan kedua dari grup ini. Pada saat Long Hao Chen memperoleh kemenangan pertandingan pertama ini, persaingan kelompok kedua juga sangat sengit dan berlangsung sengit. Pertandingan kedua, Lin Xin, Sima Xian, kamu boleh naik ke atas panggung. Lin Xin sama sekali tidak mengenal pendeta botak ini, dan dia berjalan ke stadion sambil menatap lawannya. Ini adalah gaun pendeta, tapi pria ini sangat kuat. Bukankah tubuh pendeta seharusnya sangat lemah? Penuh keraguan, Lin Xin sedang menuju ke stadion. Sima Xian tidak gugup sama sekali. Kata, takut tidak ada dalam kosakata pendeta botak ini. Meraih tongkatnya yang tebal, dia berjalan maju dengan langkah besar, menuju ke stadion. Wasit dengan tenang berkata, karena para imam tidak pandai menyerang, selama seorang imam berhasil bertahan selama 10 menit, pertandingan akan dianggap sebagai kemenangannya. Pertandingan bisa dimulai.
Hal terpenting bagi seorang Priest dalam pertarungan tim sebenarnya adalah kemampuannya untuk menyembuhkan dan mendukung, dan sebagai hasilnya, pertarungan murni benar-benar tidak adil bagi seorang imam. Jadi, seleksi perburuan iblis merancang aturan ini. Menghadapi Sima Xian, Lin Xin menunjukkan senyumnya yang paling tampan. Halo saudara Sima. Aku adalah mage bernomor 1 dan juga yang menempati peringkat pertama di babak penyisihan. Izinkan saya memberi Anda nasihat. Akan lebih baik bagi Anda untuk menyerah sekarang. Jika aku melukaimu, bukankah itu akan mempengaruhi sisa pesaingmu? Penyihir secara publik dikenal sebagai yang paling kuat di antara 6 kuil dalam hal kekuatan ofensif. Pendeta yang paling lemah adalah pembunuh, dan kemudian penyihir. Lin Xin memberitahu Sima Xian bahwa serangannya sangat kuat dan dia tidak punya cara untuk menahannya, jadi, yang terbaik baginya untuk menghindari kehilangan muka adalah kebobolan. Jika itu adalah pendeta lain yang akan menghadapi penyihir peringkat pertama dari penyisihan, dia mungkin akan benar-benar terintimidasi. Tapi apakah seperti itu bagi Sima Xian? Orang ini adalah seorang pendeta, tetapi hanya ada kekerasan dalam pikirannya. Akui pantatku. Yang hebat juga berakhir pertama di preliminary priest. Saya datang. Saat dia berbicara, Sima Xian mengambil langkah besar ke depan, langsung menyerang Lin Xin. Tongkatnya yang berwarna gelap dengan permata berwarna emas samar di atasnya tiba-tiba bersinar, menyebarkan cahaya suci yang kaya ke sekeliling, tepat untuk para priest. Orang ini benar-benar tongkat kayu. Lin Xin menghela nafas pada dirinya sendiri saat dia mengangkat tangan kanannya, membuat kristal awan api yang berfungsi sebagai tongkatnya segera muncul di tangannya. Atribut api segera diperkuat di sekelilingnya, esensi api tebal memenuhi udara di sekitar seluruh tubuhnya dengan warna merah tipis. Melihat pemandangan ini, tanpa perlu menyebutkan bahwa Lin Xin terkejut, bahkan cair mengerutkan alisnya saat dia merasakan intensitas esensi api yang memenuhi udara di sekitar mereka. Kristal awan api diarahkan ke depan, membuat perisai berkobar besar muncul di hadapan Lin Xin. Ini adalah skill, Fire Shield, dari langkah kedua, tetapi digunakan oleh Lin Xin. Fire Shield, ini panjangnya 1 kaki, dan lebarnya setengah kaki. Tubuhnya sepenuhnya berada di belakang, membuat suasana seisi stadion berkobar. Sima Xian juga menggigil, tapi itu tidak mempengaruhi serangannya. Dengan teriakan, tongkat di tangannya langsung menghantam Fire Shield. Apakah ini seorang pendeta? Lin Xin membuka matanya lebar-lebar, dan semua pesaing lain dari kelompok kedua melakukan hal yang sama. Dengan suara puff, Fire Shield bergoyang keras, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat di mana tongkat itu bertabrakan. Sima Xian tidak berhenti bergerak, tongkat besarnya menghantam tanah, bang 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 bang. Serangkaian pukulan berulang kali jatuh ke Fire Shield, api menyebar ke segala arah, dan Fire Shield tidak tahan lagi dengan serangan itu. Reaksi langsung Lin Xin adalah mengutuknya secara diam-diam. Sial! Sekali lagi mengangkat kristal awan apinya, dia tidak menghilangkan rapalan mantra lainnya. Api yang kaya mekar darinya, itu adalah Repelling Ring of Fire. Sama seperti Fire Shield, miliknya, Repelling Ring of Fire, ini setidaknya 2 kali ukuran yang biasa. Tapi pada saat ini, permata di tongkat Sima Xian menjadi cerah, menciptakan cincin getar putih, menyerang dengan keras ke Repelling Fire Ring. Ketuk suci. Repelling Ring of Fire, dan Sacred Knock, bertemu satu sama lain. Tongkat sihir Sima Xian tersapu, bang, Fire Shield, tersebar. Lin Xin adalah seorang penyihir dari langkah kelima. Jika dibandingkan dengan Sima Xian yang baru berada di langkah keempat, ada celah besar di antara kedua belah pihak. Secara khusus, kontrol Lin Xin atas elemen api sangat hebat. Dalam sekejap, Fire Shield dibubarkan, Fire Shield lainnya segera muncul, dan Repelling Fire Ring lainnya dilepaskan. Yang ini menyerang Sima Xian, mendorongnya mundur. Apakah ada kesalahan? Bukankah orang ini lebih dekat dengan seorang pejuang? Seorang prajurit yang mengenakan pakaian pendeta. Lin Xin benar-benar terdiam. Sambil menggumamkan syair mantra lain, dia menembakkan bola api berwarna emas kemerahan.
Saat semua orang mengira dia akan menyerang, bola api berwarna emas kemerahan ini terbagi menjadi lebih banyak bola api kecil, yang ditujukan ke 6 arah di sekitarnya. Elemen murni, perisai api, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan menerobos ini. Lin Xin berteriak dengan marah. Sima Xian dengan jijik menggerakkan mulutnya, elemen murni, perisai api, pantatku, aku akan menghancurkannya dengan cara yang sama. Tepat setelah berbicara, dia berteriak, sebelum menyerang sekali lagi. Mengangkat tongkat sihir di tangannya, dia memusatkan banyak kekuatan. Secara bersamaan, Sacred Hammer, yang sangat besar dengan ganas menghantam, Pure Element Fire Shield, miliknya. Untuk sesaat, di stadion, cahaya berwarna merah api dan cahaya berwarna emas muncul secara bersamaan. Energi spiritual terkonsentrasi tak henti-hentinya melonjak di medan perang. Kakak Li Xin, bagaimana mungkin aku tidak bisa memahami apa yang aku dengar? Cair bertanya pada Li Xin, melihat kehilangan dan tidak mengerti. Senyum pahit tergambar di wajah Li Xin saat dia menjawab, jangan bilang kamu tidak bisa memahami apa yang kamu dengar. Aku bahkan tidak bisa memahami apa yang aku lihat. Seorang penyihir bertarung melawan seorang pendeta, tetapi pendeta adalah penyerang utama, dan penyihir adalah pembela utama. Ini benar-benar tidak normal, ini adalah pertarungan yang tidak normal. Pendeta botak Sima Xian menyerang sambil mengangkat tongkat sihirnya, seperti seekor naga yang akan berlayar, tak henti-hentinya membombardir pertahanan Lin Xin. Lin Xin cukup tegas, terus-menerus melepaskan pembelaannya. Membiarkan Sima Xian terus-menerus menyerang, seperti hujan, dia tidak bergerak sedikit pun. Tapi dia tidak menggunakan kemampuan menyerang. Kristal awan api Lin Xin sesekali memperbaiki pertahanan, dan dengan tatapan bangga, dia berkata, Baldie, itu tidak akan berhasil. Apakah Anda pikir Anda akan menembus pertahanan saya suatu hari nanti? Biarkan saya melihat bagaimana Anda akan berhasil, HMPF. Sima Xian mendengus dingin, apa yang bisa dibanggakan? Hebatnya aku hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk menyerangmu. Anda menggunakan energi spiritual internal Anda. Jadi cepat atau lambat, energi itu akan habis sepenuhnya. Pada saat ini, biarkan saya melihat bagaimana Anda akan memblokir serangan saya. Sebenarnya, dia benar-benar bingung dengan kekuatan energi spiritual Lin Xin. Jika dia menggunakan sihir serangan tirani, dia takut tidak akan ada cara baginya untuk melawan mereka, karena dia tidak bisa menggunakan kemampuan bertahan yang biasanya digunakan oleh para pendeta. Namun, dari awal hingga akhir, orang ini tidak pernah menyerang. Mengapa? Lin Xin, penuh penghinaan, meringkuk bibirnya, mengulurkan tangan kirinya. Dengan kilauan, botol kristal muncul di dalamnya. Bagi Anda yang ingin menggunakan energi spiritual saya khawatir itu tidak lebih dari lamunan. Kakak punya obat. Apakah Anda lihat? Masing-masing pil dalam pertempuran ini dapat memulihkan 200 unit energi spiritual. Biarkan saya melihat berapa lama tubuh Anda bisa bertahan. Sima Xian membuka matanya lebar-lebar, ini jelas tindakan yang tidak tahu malu. Lin Xin, dengan sikap puas diri, menjawab, apa yang kamu sebut tindakan tak tahu malu? Persaingan hebat tidak melarang minum obat. Kakak punya narkoba, apakah kamu punya? Apalagi ini, untuk sejumlah kecil energi spiritual, siapa yang akan menentang fakta bahwa kakak minum obat? Part 114. Kristal awan api di tangannya, semakin menambah fakta bahwa dia memiliki energi spiritual cair, membuat sihir pertahanan tingkat rendah menjadi beberapa kali lebih efektif ketika digunakan olehnya, dan tentu saja, energi spiritualnya akan habis dengan sangat lambat. Benar-benar tidak mudah bagi Sima Xian untuk menembus pertahanannya. Berhenti. Pada saat ini, wasit memanggil dengan suara keras, membuat kedua orang menemui jalan buntu. Pertandingan sudah berakhir. Victor, Sima Xian. Lin Xin dengan panik memprotes, bagaimana dia bisa menang? Wasit, apakah Anda tidak melihat bahwa dia tidak berhasil menembus pertahanan saya? Wasit memberinya tatapan tidak senang, dan menjawab, apakah Anda pendeta atau dia pendeta? 10 menit, tahukah kamu? Kalian berdua pria abnormal, cepatlah turun. Hik.
Lin Xin akhirnya ingat bahwa lawannya adalah seorang pendeta, bukan seorang pejuang. Batas 10 menit telah selesai. Hanya saja, dia hanya bertahan sedangkan lawannya adalah penyerang. Sima Xian langsung bereaksi, tanpa menahan diri, dia tertawa terbahak-bahak, wahaha, bodoh, kakak adalah seorang pendeta. Saat dia berjalan ke samping, Sima Xian meniru sikap dan ucapan Lin Xin, mencondongkan pantatnya yang kokoh. Kakak punya narkoba, kakak punya narkoba. 8 orang lainnya di rest area tidak tahu harus tertawa atau menangis. Sungguh badut. Hanya saja, yang paling tidak mereka pahami adalah fakta bahwa Lin Xin tidak menggunakan mantra ofensif selama ini. Hanya Lin Xin yang tahu tentang itu, dia ingat kata-kata Yehua, bahwa Lin Xin ini kemungkinan besar tidak dapat menyerang. Pertandingan berikutnya, Chair melawan Lin Xin. Kedua belah pihak boleh masuk. Wasit memberikan semacam perasaan setan saat ia mengumumkan dimulainya pertandingan berikutnya tanpa henti sedikit pun. Menatap Chair, Lin Xin benar-benar merasa malu. Wanita muda yang lembut ini buta. Karena itu, bagaimana mungkin dia bisa bertarung? Chair, kita harus naik ke atas panggung. Lin Xin sudah mengambil keputusan, karena telah melewati babak penyisihan, peruntungannya sudah sangat baik. Baginya untuk mendapatkan tambahan peringkat yang bagus adalah hal yang mustahil. Hanya satu yang masuk 16 besar yang memiliki kemungkinan untuk mendapatkan hadiah, tetapi untuk melakukannya dari grup itu tidak akan mudah. Karena dengan cara ini, dia akan membiarkannya menjadi air dari punggung bebek dan melupakannya. Dia juga menjelaskan kepada adiknya. Memikirkan hal ini, dia menarik tongkat bambu cair dan membawanya ke stadion. Kedua belah pihak berdiri tegak, dan pada saat wasit hendak mengumumkan kenaikan pilar untuk memungkinkan pembunuh menunjukkan kekuatan mereka, Chair tiba-tiba berkata, tidak perlu, saya mengakui pertandingan ini. Dang, Lin Xin langsung tercengang, adik Chair, kamu. Chair dengan tenang menggelengkan kepalanya, menatap Lin Xin. Tongkat bambu di tangannya menyentuh tanah, saat dia meninggalkannya tanpa pemberitahuan. Lin Xin bergegas mengikutinya. Ya, itu adalah hal yang baik untuk menang tanpa perlawanan, tapi melihat Chair yang mengambil langkah agak goyah, dia merasa sangat tidak mau. Adik perempuan Chair. Lin Xin meraih tangannya, tidak perlu bagimu untuk kebobolan, aku tidak punya cara untuk masuk 16 besar. Chair samar-samar tersenyum, ini masalah usahamu sendiri, kamu tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa kamu tidak bisa, kan? Saat dua pertandingan terakhir grup kedua berakhir dengan tidak normal, pertarungan abnormal lainnya juga akan terjadi di antara grup ketiga di Warrior Stadium. Pertandingan berikutnya, Chen Ying'er, Wang Yuanyuan, kamu boleh masuk. Setelah pertandingan Long Hao Chen selesai, dia awalnya bersiap untuk pergi, dan menunggu Chair, tetapi begitu dia melihat dua orang di atas panggung, dia segera berhenti. Itu karena dua di atas panggung justru dua gadis yang dilihatnya tadi yang menarik perhatiannya. Chen Ying'er adalah seorang gadis mungil, seorang wanita kecil yang terlihat sangat lemah. Dan Wang Yuanyuan adalah gadis jangkung yang membawa perisai di punggungnya. Bang! Wang Yuanyuan menjatuhkan perisai beratnya ke tanah, mengeluarkan suara yang menekan. Loes di tanah bergetar saat perisainya menyentuh tanah. Jelas, kekuatan perisai ini tidak semuanya tentang ukurannya. Chen Ying'er terkejut, dan tubuhnya bergetar. Wah, kakak, perisaimu terlihat sangat berat. Wang Yuanyuan tersenyum tipis, menjawabnya, nona kecil dari kuil spiritual, sebentar lagi, kamu harus berhati-hati. Jika itu tidak berhasil, menyerah saja. Chen Ying'er berulang kali mengangguk saat dia menatap perisai besar ini, menunjukkan penampilan yang sangat ketakutan. Pertandingan bisa dimulai. Wasit menyatakan sambil secara bersamaan menarik kembali. Wang Yuanyuan membawa perisai besar di tangan kirinya, memasuki postur tempur. Menggerakkan kedua kakinya secara berirama dengan kecepatan tinggi, dia segera menyerbu ke arah Chen Ying'er. Langkahnya cukup cepat, bahkan bisa dibandingkan dengan ksatria yang menggunakan skill assault mereka. Di perisainya, tangannya memercikkan kecemerlangan biru yang intens. Menghadapi serangan kilat seperti sambaran petir Wang Yuanyuan, Chen Ying'er tidak panik,
dengan tangannya bergabung dengan gerakan, bola kristal besar segera muncul di telapak tangannya. Dengan suara dengungan, energi lembut berfluktuasi di sekitar bola kristal ini. Riak energi spiritual seperti gelombang dengan cepat menyebar. Meskipun Wang Yuanyuan datang dengan kecepatan tinggi, pada akhirnya tidak lebih cepat dari kecepatan pelepasan energi spiritual. Lapisan riak yang bergelombang di sekitar Chen Ying'er sudah menghalangi jalannya setelah hanya 10 meter. Ah, hei! Wang Yuanyuan berteriak keras. Mengangkat perisai di tangannya, dia mengarahkan ujung tajamnya ke depan. Yang mengejutkan, dia menggerakkan tangannya dan mengangkat perisainya di atas kepalanya, seolah-olah itu adalah kapak, dengan kejam memukulkannya ke depan melawan layar pelindung yang tak terlihat. Dengan suara embusan ringan, Wang Yuanyuan hanya merasa bahwa pertahanan Chen Ying'er tertusuk seperti kapas. Pukulan ini tidak benar-benar dihentikan, tetapi perasaan lembut seperti kapas mengikatnya, dan segera, kekuatan elastis lembut dihasilkan padanya, menjatuhkannya kembali bersama dengan perisainya, membuatnya terus jatuh ke tanah. Bagaimana itu bisa terjadi? Mata Wang Yuanyuan terlihat bingung. Di masa lalu, dia bertarung dengan penyihir, tapi ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan summoner. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik ini. Chen Ying'er, yang terlihat tidak berbahaya pada pandangan pertama, sebenarnya tidak semudah yang terlihat. Chen Ying'er sepertinya tidak melihat Wang Yuanyuan sama sekali. Sepasang matanya menatap lekat-lekat pada cincin besar seukuran kepala manusia, di atas bola kristalnya. Cahaya biru tipis yang lembut memercik dari bola kristalnya, dan tiba-tiba, heksagram tipis berwarna biru muncul di tanah di depannya. Energi spiritualnya yang berfluktuasi di tanah dari awal hingga akhir mengeluarkan getaran yang sangat lembut, tetapi heksagram biru tipis ini muncul secara instan, dan pada saat yang sama, wajah Chen Ying'er menjadi lebih pucat, sehingga tubuhnya menjadi pucat. Ambang kehancuran. Segera setelah itu, sebuah gerbang muncul dari tengah heksagram ini. Gerbang ini sangat indah, lebarnya 6,5 meter, tingginya lebih dari 13 meter, dan begitu muncul dari tanah, pancaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah muncul, berputar-putar dengan penuh semangat. Banyak tangisan hewan juga bisa terdengar, tangisan serangga, tangisan burung, gonggongan anjing, desis harimau, auman naga, dan tangisan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya bergema di tengah stadion ini. Di sekitar gerbang megah digambar ukiran yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya ukiran binatang ajaib. Binatang ajaib ini semuanya tampak sangat bersemangat. Hanya saja, secara tak terduga tidak ada cara untuk mengenali binatang ajaib ini. Dari sekitar gerbang, senjata berwarna biru muda muncul, memancarkan kilau hijau tua di sekelilingnya. Gerbang pemanggilan makhluk? Tidak jauh, wasit membiarkan pernyataan ini terlepas, saat dia melihat perubahan besar yang muncul di wajah Chen Ying'er. Long Hao Chen juga membuka lebar matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu mencengangkan, mengaitkannya dengan daftar nama sebelumnya. Kemudian, terpikir olehnya bahwa pemanggil satu dari kuil spiritual ada di kelompoknya. Mungkinkah sebenarnya wanita kecil ini yang tidak tampak lebih tua darinya? Jelas bahwa dia setidaknya berada di langkah kelima, lagi pula, apa itu, gerbang pemanggilan makhluk? Orang yang paling gugup tidak diragukan lagi adalah Wang Yuanyuan ini di tengah medan perang. Tidak sedikit pun tidak sabar untuk menyerang, dia sedikit meringkuk saat aura yang sangat tirani mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Cahaya biru hijau yang kuat menutupi tubuhnya, termasuk perisai di tangannya. Apa yang tidak dilihat siapapun adalah permata besar muncul di tangan kirinya, kegunaan misterius apa yang dimilikinya. Tolong buka, gerbang pemanggilan makhluk. Semua makhluk hidup harus mematuhi panggilan saya, kembalilah kepada saya, teman saya. Suara merdu Chen Ying'er berdering di tengah medan perang, dan segera, dari gerbang pemanggilan makhluk ini, sebuah cincin putih muncul, menembakkan seberkas cahaya putih dan kemudian apa yang keluar dari gerbang itu adalah perisai raksasa di tangan Wang Yuanyuan terangkat, saat dia bersiap untuk memasukkan permata di tangannya yang lain ke salah satu dari 9 lubang perisainya. Namun, pada saat berikutnya, dia menghentikan gerakan tangannya, dan membuka mulutnya lebar-lebar,
melihat pemandangan yang benar-benar tak terbayangkan. Bukan hanya dia, bahkan wasit dan pesaing lainnya, termasuk Long Hao Chen, memiliki reaksi yang persis sama. Semua membuka mulut lebar-lebar, tidak berani mempercayai pemandangan di depan mata mereka. Benar, ini adalah pemandangan yang terlalu tak terbayangkan. Dari gerbang pemanggilan makhluk yang sangat besar ini, seekor binatang yang dipanggil telah muncul. Hanya saja, ada perbedaan yang terlalu besar antara tubuhnya dan ukuran gerbang pemanggilan makhluk. Panggilan itu memanggil dengan suara lembut. Siluet kecilnya yang lembut bergerak sedikit, sepertinya hampir takut dengan suasana di sekitarnya. Berbalik, itu berlari ke arah yang berlawanan. Sesampainya di depan Chen Ying-er, ia melompat dan melompat, seolah mencari perlindungan. Tepatnya, itu adalah seekor domba kecil yang tingginya bahkan tidak mencapai 1 kaki. Penampilan wolnya yang lembut dan keriting sangat indah. Sepasang mata kecil berair mengedip, sepertinya ingin minum susu. Dari wajah Chen Ying-er, terlihat bahwa dia benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia menggendongnya, menghentakkan kakinya. Sungguh sialnya aku, saya mengakui. Gerbang pemanggilan makhluk yang sangat besar perlahan-lahan tenggelam di tanah sebelum menghilang sepenuhnya. Chen Ying-er masih memegang domba kecil ini, dan di bawah pengawasan penuh perhatian Wang Yuanyuan yang benar-benar tercengang, pergi dengan kesal. Jelas, dia tidak puas dengan penampilannya. Ini, wasit tidak tahu harus berkata apa lagi. Dalam sekejap dia melihat gerbang pemanggilan makhluk ini, dia menjadi sangat ketakutan. Di dalam kuil spiritual, hanya kaisar spiritual pada tingkat panggilan ke-8 atau lebih yang dapat menggunakan kemampuan sihir pemanggilan yang hebat ini. Melalui gerbang pemanggilan makhluk yang sangat kuat dapat dipanggil. Dan manfaat terbaiknya adalah melalui gerbang pemanggilan makhluk ini, makhluk yang dipanggil benar-benar patuh. Selama keberadaan mereka di sini, mereka akan sepenuhnya di bawah kendali pemanggil mereka. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.